Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu jaga kesehatan. Tidak usah pergi ke mana-mana karena sekarang sedang serang wabah corona itu ya, COVID-19. Nah, ini kalian jangan lupa makan makanan yang bergizi, bervitamin, kemudian tetap memakai masker apabila keluar rumah ya. Sekarang kita akan belajar tema 9, yaitu pembelajaran 3 tentang sumber energi. Nah, seperti kita ketahui bahwa ini ada gambar ya, ini adalah gambar kilang minyak ini. Ini petugas ini sedang membuat apa namanya? Ada kilang minyak sedang melaksanakan pengeboran. Nah, Indonesia ini banyak memiliki sumber energi. Ya. Sumber energi tersebut bisa berupa minyak dan gas, serta yang bukan minyak dan gas. Ya, yang berupa minyak dan gas ini disebut migas. Sedangkan yang bukan minyak dan gas ini disebut non migas ya. Nah, sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kita mempunyai banyak pulau ya, 13.000 lebih ini. Semuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Tidak boleh diambul-ambulkan ya, atau digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Nah, menurut sumbernya atau menurut cara pembentukan dan terbaharuinya, ini sumber energi ini ada dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui, dan sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ini misalnya adalah tadi minyak dan gas. Selain minyak dan gas ada batu bara, ada gas alam, dan hasil tambang lainnya. Nah, hasil tambang lainnya ini bisa berupa apa? Minyak ya. Ini. Nah, pengertiannya sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber energi yang akan habis apabila dipakai secara terus-menerus. Nah, ini akan habis. Bila kita menggunakan secara terus-menerus akan habis. Tidak. Kemudian sumber tersebut tidak dapat diperbaharui lagi, tidak bisa diadakan lagi, tidak bisa dibuat lagi. Nah, pada umumnya mereka adalah minyak dan gas atau tadi disebut migas ya. Nah, minyak bumi dan batu bara ini adalah merupakan sumber energi yang berasal dari makhluk hidup yang terpendam secara jutaan tahun yang lalu. Jadi sebenarnya mereka itu dulunya adalah makhluk hidup. Kalau minyak bumi ini berasal dari dasar jasad relik atau makhluk hidup kecil-kecil yang tertimbun tanah selama berjuta-juta tahun. Sedangkan batu bara ini adalah merupakan sisa-sisa atau fosil dari tumbuhan yang juga sama tertimbun secara berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, minyak bumi dan batu bara ini akan habis apabila digunakan. Jadi setelah digunakannya habis begitu saja, tidak bisa diadakan lagi. Sehingga kita harus berhemat dalam menggunakan minyak bumi dan batu bara. Ya. Kemudian sumber energi yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Dia adalah sumber energi yang dapat diperbaiki atau bisa diadakan lagi. Ya. Meskipun dipakai secara terus-menerus, sumber energi tersebut tidak akan habis. Ada lagi, dan ada lagi. Nah, sumber energi ini dapat memperbaharui diri serta bisa dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, tetap kita harus tetap berhemat, bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contohnya adalah sumber energi yang dapat diperbaharui adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Jadi ada berapa ya? Ada 4 ini. Contohnya air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Ini tidak akan habis. Nah, dari uraian di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya matahari ini adalah merupakan energi yang terbesar yang ada di bumi. Ya. Energi yang terbesar yang digunakan oleh makhluk hidup di bumi. Energi tersebut tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, ini terutama bagi makhluk hidup. Nah, sekarang kegiatan di bawah ini akan memudahkan memahami manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia.
dengan cara kamu mengisi kolom-kolom yang ada di sini ya. Misalnya ini manfaat energi matahari bagi manusia. Nah, di sini ya ditulis di sini. Udah, kalau yang sehari-hari saja kalian lihat, untuk menjemur baju, untuk menjemur padi, gampang kan? Misalnya di tempat yang lain di Pancasan, misalnya untuk menjemur genteng, ya. Untuk menjemur itu namanya ya penghasil gula kelapa kristal, itu kan dijemur supaya kering. Nah, ini mudah. Itu yang dirasakan langsung. Yang tidak langsung adalah dengan membuat misalnya panel listrik sebagai sumber energi listrik yang disimpan di dalam akumulator. Kemudian bagi hewan, manfaat energi matahari bagi hewan ini manfaatnya banyak sekali. Hewan tersebut akan terhindar dari banyak penyakit. Ada jamur, ada bakteri. Karena hewan tersebut kalau hidupnya di tempat yang lembab, tidak pernah keluar, ini akan menjadi banyak penyakit. Tapi kalau keluar ini seperti virus, seperti kuman dan sebagainya kan cepat bisa mati ini karena dari energi matahari ini tersebut. Nah, ya, kemudian bagi alam ini, bagi alam ini energi matahari ini akan menerangi seluruh alam. Alam menjadi terang. Ada siang, ada malam. Ya, kalau tanpa matahari kita alam akan gelap gulita. Ya, ini salah satunya saja. Kemudian bagi tumbuhan energi matahari bisa menjadi proses fotosintesis. Dengan bantuan matahari akan membuat proses makanan dan makanan tersebut nantinya juga dimakan oleh manusia ataupun oleh hewan sebagai sumber kehidupan. Nah, ini salah satu saja. Kalian bisa menyebutkan yang lain. Nah, kemudian yang di bawahnya kita lanjutkan. Kita juga bisa mengidentifikasi sumber-sumber energi. Mengidentifikasi itu apa ya? Mencari sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Ya, bisa di tempat kita. Itu sumber energinya apa saja. Nah, untuk mendapatkan jawabannya, kita bisa melakukan wawancara dengan orang tua kita, dengan Pak RT, dengan Pak RW, dengan tetangga kita, atau orang yang lebih dewasa dari kita. Nah, untuk wawancara itu, kita yang dipersiapkan apa? Pertama itu siapa narasumbernya. Nah, atau siapa yang akan diwawancarai. Bisa narasumber itu orang tua, bisa kakak kita, bisa tetangga kita, bisa kakek kita, bisa Pak RT, Pak RW, dan sebagainya. Ini sebagai narasumber. Kemudian yang berikutnya, kamu membuat daftar pertanyaan. Ya. Apa yang akan kamu tanyakan mengenai kondisi lingkungan di sekitarmu? Terutama tadi mengenai sumber energi, penggunaan sumber energi. Buat daftar pertanyaan. Misalnya, siapa nama Bapak Ibu? Nah, ini ditanyakan. Harus tahu yang diwawancara siapa namanya. Kemudian misalnya ini menanyakan hewan. Hewan apa yang dapat dijumpai di lingkungan Bapak Ibu? Misalnya. Ya, misalnya mungkin jawabannya ada kambing, ada sapi, ada kerbau. Ya, kemudian di bawahnya kamu lanjutkan pertanyaannya. Makanan hewan itu apa? Apakah rumput atau daun-daunan yang dari pohon-pohonan? Ini kan banyak sekali. Atau beli dari pasar, kita tidak tahu ya. Secara umum makanan hewan itu bisa dicari di lingkungan tempat kita. Kemudian bawahnya lagi, apakah kotoran hewan tersebut bisa dimanfaatkan? Mungkin jawaban mereka bisa. Ya, karena untuk menjadi pupuk kandang dan sebagainya. Mungkin ada yang kotoran sapi misalnya dibuat menjadi biogas untuk menyalakan kompor gas dan sebagainya. Ini bisa. Nah, ini adalah daftar pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu buat. Nah, ini ya. Nah, sekarang kalau sudah melalui wawancara tersebut, kamu bisa menuliskan laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara ini bentuknya seperti ini. Ada tanggal wawancara. Misalnya tanggalnya hari apa? Misalnya hari Kamis tanggal 9 April ya, atau hari Rabu 9 April tahun 2020. Data hasil wawancaranya misalnya satu narasumbernya siapa,
Pertanyaannya apa saja, apa jawabannya. Ditulis semua di sini. Nah, cara wawancara itu bisa langsung ditulis, ya, ditulis di buku dengan menggunakan alat tulis. Bisa juga direkam dulu. Nah, direkam wawancaranya, hasil wawancara. Lalu hasil rekamannya tersebut ditulis, lalu ditulis kemudian ditulis di sini dalam laporan hasil wawancara. Ya, bagi kita bisa merekam dengan HP. Ya kan sekarang eranya era canggih, jadi tidak perlu bersusah payah dulu. Ya. Nah, sekarang kamu dari hasil wawancara tersebut itu kamu juga bisa mengamati, membuktikan, ya, mengamati aktivitas keluargamu, bisa orang tuamu, bisa kakakmu, bisa adikmu, bisa ibumu, bisa kakekmu. Ini dalam menggunakan sumber energi. Misalnya ayah mempunyai sepeda motor. Ya. Sepeda motor bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya itu adalah bensin. Bensin ini sumber daya alam yang terbaru atau tidak? Atau sumber energi yang tidak terbaru atau tidak? Ternyata bensin ini tidak bisa diperbarui lagi. Berarti bensin merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kemudian selain itu, kakak menggunakan HP. HP itu harus hidup. Hidupnya dari mana? Dari strum yang dicas. Nah, strum ataupun listrik itu sumber daya energi yang dapat diperbarui tidak. Ternyata energi listrik itu sumbernya adalah berasal dari pembangkit listrik tenaga air. Sehingga tenaga air itu adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, ini. Kemudian ada lagi kita makan. Makan dari mana? Dari tumbuhan. Tumbuhan itu dapat diperbarui tidak? Oh, ternyata dapat. Nah, ini. Ini adalah identifikasi kegiatan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam menggunakan sumber energi. Nah, kamu bisa mencari contoh yang lain, masih banyak sekali. Nah, untuk pelajaran kali ini, kamu bisa menanyakan banyak pertanyaan di web saya, ya. Di web saya yaitu di sini, di web saya ini, yuk, nah ini, yuk belajar online, ya. Tema yuk belajar online tema 9.000webhostUp.com. Nah, ini kamu bisa pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan di sini. Di bawah ini ada. Nah, ini tulis di ruang diskusi namamu siapa, pesannya atau pertanyaan atau hasil diskusinya yang kurang jelas atau yang ingin menambahkan apa. Nah, ditulis di sini. Nah, untuk ini saya belum membuat tugas karena kamu membaca dulu ya. Baca dulu punya saya. Nah, ya, saya cukupkan sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya.